Kami mengucapkan selamat Sabat, selamat bertemu kembali dengan kami Jemaat Fisdak yang di New Jersey, dan dimanapun kita berada pada saat ini, biarlah berkat Tuhan selalu menjadi bagian kita. Kita akan segera mulaikan acara perbaktian kita melalui pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum saya akan berdoa, mari kita dengarkan sebuah lagu yang sudah disiapkan. Kami persilakan. Walau ku tak memiliki indahnya dunia ini, namun ku memilikimu, segalanya bagiku. Sekalipun ku miliki seisi dunia ini, namun semuanya semu, tiada yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. Walau ku tak memiliki indahnya dunia ini, namun ku memilikimu, segalanya bagiku. Sekalipun ku miliki seisi dunia ini, namun semuanya semu, tiada yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. Kesedihan akan berlalu, kebahagiaan pun berakhir. Berharaplah hanya kepadanya, satu-satunya yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. Kita mengucap syukur dan terima kasih kepada saudari Ora Nelson yang sudah membawakan lagu yang begitu merdu, mengangkat iman percaya kita untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Baiklah, kita akan segera mulaikan acara kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam ujung kerajaan surga yang kami sembah di siang dan malam, terima kasih lagi Engkau telah memimpin kami, dan kami telah berkumpul pada saat ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, dimanapun kami berada melalui Zoom maupun melalui live streaming, biarlah Engkau memberikan kami roh suci dari surga, menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat dengan baik,
dan Roh Suci menjadi bagian kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan, Pendeta Muda Tulus Nainggolan yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan tolong urapi dia, berkati dia Tuhan, apa yang dia sudah siapkan, dia dapat bawakan dengan baik, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Biarlah kekuatan kesehatan selalu menjadi bagian kami semua. Tambahkan kekuatan iman percaya kami untuk lebih hari, lebih dekat kepadamu saja. Berkati kami sepanjang hari Sabat ini Tuhan, berkat Sabat menjadi bagian kami masing-masing dimanapun kami berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Sabat semuanya, yang di Indonesia dan juga yang di Amerika. Dan pada saat ini, saya mengucapkan terima kasih atas lagunya begitu spesial yang dibawakan oleh Saudari Nelson, yang begitu baik mengingatkan kita semuanya akan segera berakhir. Dan sekarang, dan memang waktunya sudah semakin dekat akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, saat ini kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Sangat menarik pelajaran sekolah sahabat kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Stephen Rantung yang telah membawa pelajaran sekolah sahabat kita dengan begitu baik satu minggu ini. Yang kalau kita lihat pelajaran kita ini, pilihlah kehidupan. Kalau kita melihat ayat inti kita, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperintahkan, kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Menarik. Pilihlah kehidupan. Allah selalu menawarkan kepada kita, seperti selalu dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita pilihan-pilihan. Setiap langkah kaki di depan kita dihadapkan ke dalam pilihan-pilihan. Nah, masalahnya Tuhan menghendaki kita hidup. Namun, setiap keputusan itu ada di dalam tangan kita. Nah, dan kita akan mulai kembali pilihan kehidupan itu. Pilihan itu dimulai dari apa? Dari Kejadian pasal 2. Bagaimana pilihan-pilihan itu adalah ada dua pilihan. Yang pertama, pohon kehidupan. Dan yang kedua adalah pohon baik dan jahat. Dan kita akan melihat pohon kehidupan berdasarkan Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Musa memaparkan tentang berkat dan kutuk, start dari bicara tentang mengulangi kembali Kejadian pasal 2. Ia menyatakan ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Sangat menarik bagi kita. Kenapa? Bila kita bicara tentang pohon kehidupan, kita selalu berpikir itu ada sebuah pohon, itu hanya adalah sebuah pohon, dan kalau orang makan pohon itu, dia akan hidup kekal. Kita harus mengerti bahwa hidup kekal, seperti yang saya ulang-ulangi, terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu bukan hidup kekal, itu adalah karena Allah yang memberi hidup. Apakah orang Adam dan Hawa hidup kekal karena memakan buah pohon kehidupan itu saja? Tidak. Pohon kehidupan di pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah pilihan yang Tuhan berikan.
mau menurut Tuhan atau tidak. Makanya pohon kehidupan berdasarkan Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, pohon kehidupan itu mendengar suara Tuhan, ikut Tuhan, melakukan dengan setia segala perintahnya. Jadi pohon kehidupan di dalam Ulangan 28 ayat 1 ayat 14 itu ikut perintah Tuhan, mendengar suara Tuhan, turut perintah Tuhan. Hal ini sama yang di dalam Kejadian pasal 2. Pilih Tuhan atau mendengarkan suara yang lain. Jadi pohon kehidupan itu emang ada wujudnya di tengah Taman Eden, tapi itu adalah pilihan. Tuhan memberikan pilihan, ujian. Mana yang kau pilih? Mana yang kau pilih? Allah adalah Allah yang Maha Kasih, makanya memberikan pilihan-pilihan. Dan pohon kehidupan itu memberikan pengertian kepada kita bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sedangkan pohon pengetahuan baik dan jahat, kita akan lihat. Jadi pohon kehidupan itu bukan hanya di kitab Kejadian, ada di kitab apa? Ada di kitab Ulangan. Makanya kita lihat berkat. Berkat di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 14 itu adalah pohon kehidupan. Dan ada kutuk, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Ulangan 28 ayat 15-46. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Pohon pengetahuan baik dan jahat adalah melambangkan kutuk. Ketidaktaatan, tidak mendengar suara Tuhan Allahmu, tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya. Kutuk dosa menggapai Adam dan Hawa. Kematian karena dia memilih untuk tidak menurut perintah Tuhan. Kutuk dosa tidak dapat dihindari oleh setiap manusia karena kita memilih untuk tidak menurut. Dan berkat dan keselamatan itu dapat menggapai kita kalau kita menurut. Mendengar suara Tuhan. Apakah hanya di Ulangan ini aja? Kita lihat, menarik juga tentang sejarah pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Apakah hanya di kitab Kejadian, di kitab Ulangan? Oh, ada lagi. Pohon kehidupan di dalam Matius 5. Kalau kita lihat Matius 5 secara keseluruhan, maka kita akan mendapati itu adalah bicara tentang berbahagialah engkau, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau. Bagaimana berbahagia? Supaya berbahagia, Matius 5 ayat 16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Menarik. Memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi, bagaimana kita supaya kita dapat berbahagia? Kita harus menjadi terang, kita harus menjadi terang, dan bukan kita yang dipermuliakan oleh terang kita, yaitu siapa yang dipermuliakan? Bapamu yang di sorga. Kehidupan kita memuliakan Kristus. Dan Kristus di dunia ini memuliakan Allah Bapa. Dan lucunya, bagaimana dengan pohon pengetahuan baik dan jahat? Pohon pengetahuan dan jahat di dalam Matius 4. Kita lihat dalam pencobaan terhadap Yesus di dalam Matius 4. Semuanya adalah
iblis mencoba mempengaruhi Yesus untuk memilih pohon pengetahuan baik dan jahat. Dengan segala ujiannya. Dan puncak tertinggi ujian itu katakan adalah semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Gak usah capek-capek kamu mengorbankan dirimu mati kepada orang berdosa ini. Ini saya serahkan. Tapi ada syaratnya. Engkau harus sujud menyembah aku. Sangat menarik. Pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden. Setan menyampaikan hal yang sama kepada Adam. Hal yang sama ditawarkan kepada siapa? Yesus. Apa yang ditawarkan kepada Adam dan Hawa? Yang ditawarkan kepada Hawa, engkau akan sama seperti Allah. Yang ditawarkan kepada Yesus adalah apa? Yesus, apakah setan tahu bahwa ini yang dicobai adalah Yesus? Tahu, makanya dicobai. Tapi yang dia cobai adalah prinsipnya sama. Sembah. Setan mencoba di Adam dan Hawa supaya mereka ingin menyembah diri mereka sendiri. Bukan menyembah Allah. Dan kepada iblis, prinsipnya sama. Mencobai kepada Yesus adalah penyembahan terhadap tidak menyembah Allah, melainkan menyembah iblis. Menyembah dirinya sendiri. Sejak dari ujian pertama, setan mau menggagalkan. Yang diinginkan adalah supaya Yesus menunjukkan siapa dirinya. Saya Allah. Ujian pertama, saya Allah. Saya bisa buat ini batu ini jadi roti. Saya anak Allah. Ujian kedua, yang sama. Sampai terakhir adalah penyembah. Pohon pengetahuan baik dan jahat yang ada di kitab Kejadian ditampilkan di Matius pasal 4. Sedangkan di Matius pasal 5, Yesus berkata jangan kita yang menampilkan. Pada saat di dunia ini, Yesus berkata dia mau memuliakan Bapaknya di sorga. Kita umat-umatnya bukan mau menampilkan diri, tapi kita yang harus kita tunjukkan adalah Allah kita. Menarik. Sama. Polanya sama. Baik itu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Sama-sama. Allah yang menjadi pohon pengetahuan baik, Allah yang menjadi pusat perhatian, penurutan kepada perintah-perintahnya. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Dari kitab Kejadian, kitab Matius, pusatnya sama. Diri, penyembahan terhadap diri itu sama dengan penyembahan terhadap setan. Meninggikan, membuat kita sama menjadi seperti Allah. Nah, sangat-sangat menarik lagi kalau kita lihat pola ini akan muncul sejak dari awal kitab Kejadian. Maka di akhir di kitab Wahyu pola itu akan muncul kembali. Pohon kehidupan Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring,
takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut semua mata air. Wahyu 14 ayat 7. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia. Jadi permasalahan dari kitab Kejadian, Matius sampai Wahyu, dari Eden sampai Eden dipulihkan, itu adalah siapa yang engkau sembah. Allah berkata, akulah yang layak disembah. Kenapa Allah kita layak kita sembah? Karena Dia adalah pencipta. Dia adalah pencipta yang penuh kasih. Dia buktikan di kayu salib, pencipta itu menjadi manusia dan menjadi penebus bagi kita. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut semua mata air. Kejadian, Matius, Wahyu. Apa artinya? Dari awal sejak permulaan adalah bicara penyembahan. Baik itu pohon kehidupan maupun pohon pengetahuan baik dan jahat. Dua-duanya adalah pilihan. Pilihan kita setiap hari. Siapa yang kita mau turut? Dan kalau bicara tentang penyembahan, di dalam hukum Allah ada satu hukum yang berpusat kepada penyembahan, yaitu hukum keempat. Ingatlah dan kuduslah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja, melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Sangat menarik. Seperti kita sudah sering kali membahas, karena apa? Hukum keempat ini bicara tentang siapa Allah itu. Engkau boleh bekerja selama 6 hari dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. 6 hari bekerja, tiba hari perhentian. Jangan dibalik. Tuhan bilang 6 hari lamanya engkau bekerja, tiba hari penhentian. Karena itu adalah Sabat Tuhan Allahmu. Bukan manusia yang buat. Bukan kita yang mengatur. Jadi kalau kita mau mengganti ini, maka kita menggantikan posisi Allah. Makanya Allah katakan, 6 hari lamanya engkau bekerja, berhenti pada hari ketujuh. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anak perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Kenapa harus berhenti? Alasannya sama di dalam Wahyu 14 ayat 7. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadi langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Ia adalah pencipta. Allah pencipta dunia ini, Allah juga adalah yang menciptakan hari ketujuh. Untuk apa? Untuk Dia. Untuk kebahagiaan saudara dan saya. Puncak kebahagiaan itu adalah bila kita menyembah Allah. Kita dapat memperoleh kebahagiaan sesungguhnya pada saat kita menyembah Allah. Dan kalau kita menggantikan hari peribadatan itu, maka kita bukan hanya menggantikan harinya, kekudusan harinya, tapi menjadikan diri kita Allah. Kalau kita menjadikan diri kita Allah, berarti sama keputusan kita dengan Adam dan Hawa, memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kita ada di sisi penentang Allah.
Kita menyatakan kita mengasihi Allah, tapi kita ada di posisi untuk menentang Allah. Karena di dalam 6 hari yang kau bekerja, kita boleh bekerja. Dan hari ke-7 itu menyatakan bahwa kita mengakui Dia sebagai pencipta. Jika kita mengakui Allah adalah pencipta langit dan bumi, maka kuduskanlah Sabat. Bila tidak, kita tidak mengakui Dia sebagai pencipta. Karena di kekudusan Sabatlah, maka ada tanda tangan penciptaan. Sang pencipta untuk kita. Sangat menarik. Di dalam Ulangan 32 ayat 39. Ini adalah pernyataan Allah. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku yang telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ini pernyataan Allah. Pernyataan Allah, akulah Dia. Akulah pencipta. Akulah yang memberikan hidup. Pohon pengetahuan, pohon kehidupan. Artinya kalau pohon kehidupan ada di tengah-tengah Taman Eden, itu menekankan kepada kita. Menekankan kepada Adam dan Hawa bahwa mereka bergantung kepada Allah. Memilih untuk bergantung kepada Allah. Kenapa harus bergantung kepada Allah? Karena akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku yang meremukkan, aku yang menyembuhkan. Dan tidak ada seorang yang dapat melepaskan dari tanganmu. Ini pernyataan Allah. Menarik bagi kita. Inilah pernyataan Allah. Pernyataan Allah sepenuhnya ditaruh di dalam hukum Allah yang 10 hukum. Khususnya di hukum keempat. Dia menyatakan bahwa Dia adalah Allah pencipta. Aku yang dapat meremukkan, aku yang dapat menyembuhkan, aku yang dapat memberikan hidup. Itu ada di hukum keempat. Yesus sebagai juru selamat ada di hukum keempat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Dia sebagai pencipta, ingat dan kuduskan hari Sabat. Bukan hanya ingat harinya, ingat siapa penciptamu. Yang mengingatkan saya dan saudara, ada pencipta, adalah hukum keempat. Itu dapat dibuktikan di dalam kenyataan hidup kita. Kenapa? Seperti kita sudah mengetahui kenapa satu hari sama dengan 24 jam itu adalah pergerakan bumi dan matahari. Kenapa satu bulan sama dengan 30 hari, itu adalah pergerakan apa? Benda-benda penerang yang menentukannya. Sampai 1 tahun itu adalah benda-benda penerang yang menentukannya. Tapi kita mau tanya, kenapa dalam 1 minggu itu harus 7 hari? Kenapa enggak 6 hari? Kenapa enggak 8 hari? Kenapa enggak 9 hari? Biar lengkap, kenapa enggak 10 hari? Karena itu yang paling perfect bagi manusia 10. Kenapa harus 7? Kalau dicek di ensiklopedia, jawabannya 1. Kenapa itu 1 minggu sama dengan 7 hari? Mengingat hari
penciptaan. Ini tidak bisa disangkal oleh siapapun, baik yang tidak percaya Tuhan, tapi bahwa kenapa 1 minggu sampai 7 hari itu tidak ada alasan dari bergerakan matahari, pergerakan bulan, bumi dengan matahari. Tidak ada. Kenapa 1 minggu harus 7 hari? Tidak ada. Itu adalah hak prerogatif Allah menentukan 1 minggu 7 hari. Karena itu, inilah yang menyatakan bahwa Allah itu pencipta. Ulangan 32 ayat 39. Aku yang mematikan, aku yang menghidupkan, aku yang meremukkan, aku yang menyembuhkan, aku yang menciptakan dunia ini. Ada di hukum keempat. Akulah yang menjadi juru selamat saya. Aku yang memberi berkat, aku yang memberi hidup. Ada di hukum keempat. Dan di Wahyu 13 ayat 4 ada pengetahuan baik dan jahat. Yang tadi mengatakan Allah yang mengatakan aku yang membuat, menciptakan, menarik. Ada yang menentang selalu jika ada pohon, sejak dari permulaan, jika ada pohon kehidupan, maka ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Maka kita ada. Namun, pohon pengetahuan baik jahat dalam Wahyu 13 ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kuasa kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Sangat menarik. Wahyu 13 bicara tentang binatang yang keluar dari laut dan binatang yang keluar dari bumi. Dan Wahyu 13 ayat 4 bicara tentang binatang yang keluar dari laut yang berkata, orang-orang berkata, siapa yang berani menentang binatang ini? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Allah mengatakan, akulah yang menciptakan dunia ini. Tapi ada yang berkata lagi menentang Allah yang Maha Tinggi, yang mengatakan, siapa yang berani menentang saya? Kenapa dia berkata demikian? Siapa yang berani menentang saya? Karena dia berani mengubah kekudusan Sabat menjadi kekudusan hari Minggu. Hak milik Allah. Dia yang berani menyatakan, saya membeli hak untuk mengubah kekudusan Sabat menjadi kekudusan Minggu. Hari Minggu. Sangat menarik. Karena dia berani mengganggu pernyataan Allah sebagai pencipta. Tanda tangan Allah dirusak. Jika tanda tangan Allah dirusak, yang ditentang itu adalah yang memberikan tanda tangan, yaitu Allah sendiri. Dia sejak dari awal mau menjadi sama seperti Allah. Lihat. Sangat menarik kita bahas Wahyu pasal 13 ayat 4 ini berhubungan sekali dengan Daniel 7 ayat 20, Daniel pasal 7. Daniel 7 ayat 25. Ia mengucapkan perkataan yang menentang yang Maha Tinggi, ya. Menentang yang Maha Tinggi. Menganiaya orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Sangat menarik. Saya selalu senang sekali membaca ayat ini. Kenapa? Pada saat saya belajar bahasa Ibrani,
di dalam sekolah kelas bahasa Ibrani saya, satu yang saya punya dosen katakan, setiap kalian menemukan kata dan, setiap kali kalian menemukan kata dan, bahasa Ibrani itu luas. Sehingga untuk memberikan kata penghubung, untuk diterjemahkan adalah dengan kata dan. Jadi sesungguhnya kalau mau membaca Daniel 7 ayat 25 tentang mengubah waktu dan hukum, lebih tepatnya berkata seperti ini, waktu yang berhubungan dengan hukum. Hukum apa yang berhubungan dengan waktu? Hukum apa yang berhubungan dengan waktu? Peneliti sering bicara, memang di Babylon, orang Babylon itu bicara tentang waktu itu dia yang menentukan waktu. Babylon. Tapi bukan itu. Ini bicara tentang hukum yang berhubungan dengan waktu. Hukum apa yang berhubungan dengan waktu? Hanya satu di dalam hukum Allah yang berhubungan dengan waktu. Yaitu hukum keempat. Inilah yang diubah. Digantikan. Kenapa mereka berani sekali menggantikan hukum yang berhubungan dengan waktu ini? Padahal hukum keempat itu sangat penting. Tadi sebelum saya masuk ke sini, untuk berdiskusi pelajaran sekolah sahabat kita ini, saya mendengarkan ada yang share di Facebook, dan tadi saya juga share video itu, bagaimana dengan tegas uskup Katolik berkata bahwa, tidak ada di dalam Alkitab bicara tentang perbaktian di dalam Alkitab boleh berbakti hari Minggu. Tidak ada. Bahkan dia mengadakan sayembara. Saya akan kasihkan $1.000 jika menemukan membenarkan bahwa kita bisa berbakti pada hari Minggu. Uskup itu berkata demikian. Uskup Katolik. Tidak ada. Terus, kenapa berbakti hari Minggu? Karena, lihat, mereka mengambil sesuatu decision karena mereka berhak memindahkan kekudusan hari Sabat ke hari Minggu. Pernyataan tegas dari Gereja Katolik. Mereka sanggup mengubah kekudusan Sabat ke hari Minggu. Mereka memiliki kuasa untuk memindahkan kekudusan Sabat ke hari Minggu. Itulah pohon pengetahuan baik dan jahat. Selalu berusaha menunjukkan bahwa kita sama dengan Allah. Setara dengan Allah. Sehingga kita sanggup mengubah waktu. Waktu yang berhubungan dengan hukum. Mengubah kekudusan Sabat menjadi kekudusan hari Minggu. Dan kita lihat siapa yang marah kalau kita memelihara hukum-hukum Allah. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu. Maka marahlah Lucifer. Maka marahlah iblis. Maka marahlah bapa pendusta itu kepada perempuan itu.
lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Siapa keturunannya? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kalau saya baca ini semua, naga itu marah bagi orang yang memilih keputusannya untuk memilih pohon kehidupan. Dia tidak suka, dia tidak mau. Jika setiap manusia memiliki pilihan-pilihan yang sama, yaitu memilih pohon kehidupan. Kenapa memilih pohon kehidupan? Berarti menurut Allah. Dia ingin semuanya sama dengan dia, menjadi pemberontak, memilih pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena apa? Siapa memilih pohon pengetahuan baik dan jahat akan binasa. Dan yang memilih pohon kehidupan, pada akhirnya di Wahyu pasal 22, maka kita akan dapati kata yang muncul adalah pohon kehidupan. Tidak ada lagi pohon pengetahuan baik dan jahat. Bagi orang yang memilih pohon kehidupan, dia akan memiliki hidup yang kekal. Jika engkau mau hidup, pilih Allah. Jika engkau mau hidup, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jika engkau mengasihi aku, Yesus katakan, turuti segala perintah-perintah. Jika engkau mengasihi Allah, sembahlah Allah. Jika bicara dengan penyembahan, jika kita saat ini berbicara penyembahan, kita hanya bisa bicara apakah kita memelihara sahabat Allah atau sahabat manusia. Itu tergantung kita. Pilihan telah dipampangkan di depan kita. Memilih Allah atau memilih sahabat manusia. Allah mengasihi kita semua dan Dia menginginkan seperti ayat itu kita. Pilihlah pohon kehidupan. Amin. Mungkin ada tambahan dari pendeta-pendeta di sini. Pendeta Alex Lantung. Bagus, bisa dengar? Ya. Bisa. Ya. Saya tertarik dengan pilihan kita kepada Allah dan bagaimana pernyataan-pernyataan yang baru beberapa bulan yang lalu pastor Katolik, imam Katolik yang menyatakan Sabat hari yang ke-7 itu tidak ada ayat yang lain yang menyatakan hari Minggu atau hari-hari yang lain. Saya teringat pada waktu kami melayani Kalimantan, sebelum kami memiliki pesawat terbang sendiri, untuk ke pedalaman harus naik kapal sungai berhari-hari. Pada suatu ketika saya kembali dari pedalaman, sedang membaca satu buku yang ditulis oleh Kardinal Gibbons. Saya masih tidak lupa namanya, diterjemahkan bahasa Indonesia, Agama Yesus Kristus. Kardinal Gibbons, sedang saya membaca buku ini, tiba-tiba seorang datang di samping saya dan berkata, Bapak siapa? Saya bilang, saya pendeta dari gereja Advent. Yang Bapak baca itu buku saya, dia katakan. Saya tanya, Bapak siapa? Oh, saya pastor dari gereja Katolik. Dan saya tunjukkan buku ini, saya katakan, apa Bapak sebagai pastor mengerti ayat ini? Halaman 45 mengatakan, di dalam Alkitab tidak ditemukan ayat yang mengatakan kuduskan hari Minggu. Alkitab mengatakan kuduskan hari Sabtu, bukan Sabat lagi, tapi Sabtu hari yang ke-7. Hari yang kami tidak lakukan. Saudara tahu apa terjadi? Dia minta saya kasih Bible study di rumahnya di Samarinda, dan beberapa bulan kemudian saya dapat call bahwa pastor ini minta dibaptis.
dan benar dia dibaptis. Dan kita bersyukur bahwa pernyataan mereka sendiri tentang kesucian hari Sabat adalah benar, tapi mereka menyatakan mereka punya power untuk merubahnya kepada hari Minggu. Tetapi banyak Amerika Selatan, Filipina, begitu banyak dari mereka Katolik yang menjadi umat Tuhan sekarang ini. Oke, thank you. Terima kasih atas kesaksiannya yang begitu menguatkan kita pada saat ini. Semakin dikuatkan kita. Apalagi pernyataan uskup dan pastor tadi juga menyatakan. Kenapa? Gereja Katolik itu mengakui dengan berani. Bukan Betul. sembunyi-sembunyi. Gereja Katolik itu berani menyatakan di depan umum. Bahwa mereka punya power untuk mengubah kekudusan Sabat menjadi kekudusan hari Minggu. Mereka berani bilang di dalam Alkitab tidak ada, hanya kami yang sanggup mengubahnya. Luar biasa dengan kesaksiannya. Inilah yang menguatkan kita semua. Bahwa menyatakan bahwa waktunya sudah semakin singkat. Pilihan itu ada di depan kita. Tergantung kita. Mau menyembah Allah melalui Sabat Tuhan atau menyembah manusia. Amen. Ada tambahan yang lainnya? Bila Dek ada tambahan dari live stream, Dek, dan Nggak ada tambahan dari live stream. bila tidak ada, saya kembalikan kepada ini. Terima kasih untuk pembahasannya. Kita akan tiba pada kesaksian dan doa. Jika ada hal-hal yang kita akan doakan, dan kita akan saksikan bersama untuk kita doakan, kami persilahkan. Mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu, ada yang kita akan doakan bersama. Belum. Oh, Silakan, Pak. Tolong didoakan Ibu Rosma Simatupang yang ada di Medan. Hari Kamis lalu dia dioperasi kembali kakinya karena kurang ada yang perlu diperbaiki lagi. Dan Ibu Ice Siregar, Ibu Ice Tobing yang di Bandung, kita doakan agar kesehatannya boleh lebih pulih. Karena saat ini masih terus di dalam perawatan. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Mungkin kita mau bersaksi sedikit, Kak. Oke. Biasanya kalau misalnya karena kan udah pergantian waktu, jadi kita matahari terbenamnya itu sangat cepat ya sekarang. Sekitar di bawah jam 5, jadi mungkin sekitar 4.45 atau close to 4:30. Nah, biasanya itu kalau misalnya karena kerja harus 10 jam, jadi kalau misalnya hari Jumat itu harus masuk jam 6 pagi. Biasa itu kita selalu bikin at least kayak 7 alarm untuk bangun pagi-pagi. Somehow tadi malam karena mungkin kecapean itu langsung ketiduran. Agak late sih karena harus ada banyak kerjaan. Tapi saya nggak pasang alarm. Jadi somehow nggak pasang alarm. Tiba-tiba jam 5.20 itu kayak ada yang bangunin. Bangun! Langsung kebangun. Duh, kok nggak ada bunyi alarm sama sekali gitu. Pas lihat 5.20. Aduh, untung walaupun tanpa alarm tetap bisa bangun on time dan kerja on time sehingga tidak kena hari Sabat pas kerja. Jadi cuma mau bersaksi itu aja. Tuhan bangunkan untuk tetap bisa menguduskan hari Sabat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan. Oke, ada lagi? Silakan Om Angli.
Terima kasih kami dari keluarga Lalati Soputan mau minta turut didoakan kakak ipar kami yang bernama Anissa Soputan yang beberapa waktu yang lalu sudah sempat kita minta tolong didoakan, dan saat ini tolong lagi dia doakan. Mungkin pada hari Senin di depan ini dia akan pergi ke dokter lagi untuk berobat karena dia kena stroke ringan pada beberapa bulan yang lalu, dan pita suaranya itu ada terganggu, jadi dia sudah agak bisu, jadi harus dikontrol lagi ke dokter. Jadi tolong doakan dia. Kemudian yang berikut tetap tolong didoakan tante kami yang pertama Rose Batian dan keluarga yang beberapa waktu yang lalu ada kecelakaan, dan Ibu Olsen, Ibu Iren Olsen, tolong juga didoakan tetangga kami. Terima kasih. Siapa namanya tadi iparnya? Anissa Soputan. Ani. Soputan. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang dari Zoom, mungkin yang dari live streaming? Hanya ada 2, Kak. Yang pertama ada silent request dari Tante Naomi, Tante Omi. Dan yang kedua ada permintaan dari YouTube, katanya tolong doakan Ibu Sanari Rantung yang sekarang berada di Air Madi di Yordan. Ibu siapa, Dek? Sanari Rantung. Sanari Rantung. Yang lagi sakit ya? Iya, di Air Madi di Yordan. Yordan. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama dan doa akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Mari kita sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang mengingatkan kepada kami, yang menguatkan kami pada saat kami melangkahi hidup kami setiap harinya, ya Tuhan. Menuntun hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu saja, ya Tuhan. Sehingga kami dapat dipertemukan pada hari Sabat yang indah ini. Dan kami dapat mempelajari firman Tuhan yang begitu sangat menguatkan kami, ya Tuhan. Bahwa di depan kehidupan kami selalu banyak pilihan. Dan biarlah kami dapat memilih segala keputusan kami sesuai dengan kehendak-Mu saja, ya Tuhan. Biarlah kami dapat memilih pohon-pohon kehidupan. Jauhkanlah kami dari pohon pengetahuan baik dan jahat di dalam kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari segala pencobaan, ya Tuhan. Sehingga kami benar-benar dapat terus berada lebih setia dari hari ke hari. Lebih mendekatkan diri kepada-Mu Engkau, ya Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah. Biarlah ini semua dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melangkahi hidup kami, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja, ya Bapa. Pada saat ini, ya Tuhan, kami juga telah mendengarkan kesaksian-kesaksian yang begitu baik. Bagaimana pengalaman Pendeta Lusnanto. Bagaimana Tuhan menuntun dia. Sehingga dia dapat menjadi saluran berkat. Menyatakan Engkau, ya Tuhan, bagi orang-orang di sekitarnya. Kesaksiannya yang semakin menguatkan kami semua, ya Tuhan. Untuk hari demi hari lebih setia lagi kepada Engkau, ya Tuhan. Dan juga kesaksian Dede yang mengingatkan, membangunkan. Engkau dapat membangunkan dia pagi hari untuk pergi ke tempat kerja. Supaya jangan terlambat untuk menguduskan hari Sabat-Mu, ya Tuhan. Tuhan, Engkau dapat juga mengingatkan kami semua untuk selalu lebih setia untuk memelihara Sabat-Mu, ya Tuhan. Untuk mengakui Engkau adalah pencipta kami. Engkaulah pemilik kami. Engkaulah penebus kami. Karena itu, ya Tuhan, ingatkanlah kami terus hari demi hari untuk melakukan segala perintah-Mu, ya Tuhan. Dan pada saat ini, ya Tuhan,
Kami mendoakan sahabat-sahabat kami. Dan kami khususnya pada saat ini ya Tuhan. Kami juga mendoakan hamba-hamba Tuhan. Pelayan Tuhan. Seperti pendeta Alex Lantung beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau terus memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan dari surga. Sehingga pendeta Alex Lantung beserta dengan keluarga dapat terus menyaksikan kasih Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan. Sehingga kami pun dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Tak lupa juga ya Tuhan, kami juga mendoakan pendeta Kausalya beserta dengan keluarga. Biarlah kasih-Mu saja bersama dengan mereka. Berkat kesehatan, berkat kekuatan dari surga dapat menyelimuti mereka. Sehingga mereka pun terus dapat menyaksikan kasih Tuhan. Dan menguatkan umat-umat Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga mendoakan pendeta Stephen Rantung. Beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan kesehatan. Engkau berkati dari kekuatan dari surga. Terlebih ya Tuhan, Engkau berikan mereka pendeta Rantung kebijaksanaan. Sehingga dia dapat terus memimpin kami. Memimpin kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Menjadikan Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, tak lupa juga kami mendoakan sahabat-sahabat kami yang sakit. Tante Jane Rondonuwo, Baby JD, Alden Syahotang, Sharon Karompis, Shanari Rantung, Tante Shan yang dia ada di Air Mandiri, Tante Shana Laluan, Tante Rosma Sematupang yang di Medan, yang baru dioperasi, Tante Ice Tobing, yang biarlah Tuhan menjaga mereka dengan lebih dipulihkan, lebih dikuatkan dari hari ke hari. Biarlah Tuhan merawat mereka semua. Engkau menjamah tubuh mereka semua ya Tuhan. Sehingga mereka dapat dikuatkan, disehatkan. Biarlah Engkau menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Tak lupa juga kami mendoakan sahabat-sahabat kami yang lainnya. Seperti permintaan Om Angli Lalaki. Keluarga, dia selalu mendoakan keluarganya, Tante Anice Soputan, dan Ros Lapian, dan tetangganya, Paulsen. Biarlah Tuhan juga memberikan mereka kesehatan. Memulihkan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka pun dapat bersuka cita. Memuliakan nama Tuhan. Kami juga mendoakan ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang menyampaikan permintaan silent request-nya. Seperti Oma Opa Lelaki. Dan Tante Omi Asa. Tante Eli Cherry. Kak Evi. Dan juga Tante Tina ya Tuhan. Dan juga Kak Debbie. Biar Kak Debbie tetap pulih ya Tuhan. Tuhan, pada saat mereka menyampaikan segala permohonan mereka ya Tuhan. Di dalam hati mereka pada saat ini. Dengarkanlah seruan mereka ya Tuhan. Dan jawablah berdasarkan kasih-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk adik Sean Manopo ya Tuhan yang berulang tahun. Engkau telah menambahkan 1 tahun dalam hidupnya ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dia. Engkau tambahkan kebijaksanaan di dalam hidupnya. Engkau dapat tambahkan penurutan. Berkati juga orang tuanya yang membimbing dia ya Tuhan. Sehingga anak-anak ini ya Tuhan, Engkau berkat dapat jadikan menjadi masa depan tiang-tiang gereja. Berkati Aaron dan Sia-sia mendidik mereka. Biarlah Kau berikan mereka hikmat kebijaksanaan di surga. Sehingga dapat mendidik anak ini sesuai dengan perintah Tuhan.
sehingga anak-anak ini terus dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk semua yang telah hadir di live stream maupun Zoom. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami kuat kuasa di surga. Kau berikan kami kesehatan, sehingga kami dapat terus melayani Tuhan. Mempelajari firman Tuhan dari hari ke hari. Mempersiapkan diri kami untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mempersiapkan karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami tidak sanggup jika kami melakukan itu sendiri. Kami meminta Roh Kudus-Mu ya Tuhan, urapi di dalam kehidupan kami. Curahkan roh hujan akhir. Sehingga kami benar-benar dipersiapkan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami tahu ya Tuhan, waktunya sudah semakin singkat. Karena itu ya Tuhan, biarlah biarlah kami dapat bekerja sama, saling menguatkan, saling mengingatkan, mempersiapkan diri untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau mendengar doa-doa kami. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami, yang saat ini menjadi imam besar kami, yang akan segera keluar dari bilik yang maha suci, akan kembali ke dunia ini untuk menjemput kami, umat-umat yang setia. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada saat ini sudah selesai. Kami ucapkan selamat Sabat. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak. Sampai kita bertemu pada besok malam atau besok pagi pada acara Sekolah Sabat dan khotbah, dan kita akan lanjutkan kembali lagi dengan pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada besok hari kita mempunyai acara khusus, yaitu acara rumah tangga yang akan dibawakan oleh keluarga pendeta Kesaulia. Terima kasih sekali lagi sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Sabat. Thank you so Terima much. kasih pendeta muda Tulus. Terima kasih. Terima kasih semua. Selamat Sabat. Selamat Sabat.